Pasti. Mereka yang berada di atas nilai iman yang ideal, pastilah mereka nggak mau menyimpan nilai keimanan itu hanya untuk diri mereka. Pasti mereka nge-share, membagi. Maknanya mendakwahkannya. Sehingga rasa takut itu juga terbagi pada orang. Sehingga para manusia pun waspada dari kesyirikan. Beware, siapa lagi yang lebih mulia perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari Fathul Majid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Al-Imam rahimahullah berkata, wali Muslim, dan diriwayatkan Imam Muslim, an Jabir, dari Jabir, yakni Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyrik bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia mempersekutukannya dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun, maka niscaya dia akan masuk surga. Karena ini syarat jawab, ya. Dan barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu, maka niscaya dia akan masuk neraka, ya. Hadis ini diriwayatkan Jabir, yakni Ibnu Abdullah Ibnu Amr Ibnu Haram Al-Ansari, ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, ay lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyyah wala fil khalq wala fil ibadah. Maknanya, apabila seorang hamba menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dia tercatat mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dari sisi ilahiyahnya, yakni baik dari sisi pentuhanannya, ya, wala fil khalq, tidak juga pada rububiyahnya maksudnya, ya, wala fil ibadah, ya, sama, dan tidak juga di dalam ibadahnya, yakni tidaklah tercatat hamba tersebut menyembah hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak juga hamba tersebut tercatat meyakini adanya kuasa-kuasa yang hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala pada hal lain selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa minal ma'lum min asy-syara' al-mujma' alaihi 'inda ahli sunnah anna man mata 'ala dzalika fala budda lahu min dukhulil jannah. Sebagaimana kita ketahui, sebagaimana juga telah disepakati di dalam syariat bahwasanya barang siapa yang mati, ya, sebagaimana juga disepakati oleh ahlu sunnah bahwasanya barang siapa yang mati dalam kondisi tersebut niscaya dia akan masuk surga. Wa in jarat alaihi qabla dzalika anwa'un minal adzab wal mihnah. Kalaupun mungkin terjadi sebelum dia masuk surga, terjadi dulu azab-azab dan terjadi dulu hukuman-hukuman ke atasnya, tapi dia berhak masuk surga dikarenakan tauhidnya, dikarenakan selamatnya dia dari kesyirikan, ya. Wa anna man mata 'ala syirk la yadkhulul jannah, dan bahwasanya barang siapa yang mati di atas kesyirikan maka dia tak akan masuk surga, wala yanaluhu minallahi rahmah, dan dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa yukhallad finnar abadal abad, dan kelak ia diabadikan di dalam neraka selamanya, min ghair inqita' azab, ya, tanpa azab yang berhenti, yakni tanpa terhentinya azab, ya, wala tasarrum amad. Nah, ini juga perlu dijelaskan di antara nilai-nilai yang sifatnya perlu dijelaskan, ya. Barang siapa yang meninggal dia di atas tauhid, maka dia akan masuk surga. Tuh. Secara umum disampaikan begini, okay? Orang-orang terdahulu ketika dekat dengan ahdun nubuwah, dengan semakin dekat ke era kenabian para manusia, disampaikan demikian, mereka faham, oh mereka akan masuk surga, tapi belum tentu artinya tidak melewati neraka dulu. Tuh. Mereka langsung faham. Dengan kesederhanaan mereka dan dengan pemahaman mereka yang baik akan syariat, okay, mereka faham bahwa dosa-dosa yang ada harus dipertanggungjawabkan dulu, kalaupun dengan tauhidnya dia berhak untuk masuk surga. Hal demikian tuh akhirnya mesti kita jelaskan berulang-ulang, ya, supaya nggak disalah fahami. Kenapa? Karena adanya di dalam bab ini sebagian kelompok yang murji'ah, ya, mereka yang mengatakan
dan mendakwahkan, memisahkan antara iman dengan amalan. Seseorang yang bersyahadat, kalaupun dia memiliki catatan dosa-dosa, maka telah dipastikan bagi dia surga, dalam artian menurut mereka tanpa melewati hukuman dari dosa-dosa tersebut. Nah, kita nggak demikian. Itu bertentangan dengan keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita katakan adalah apabila seorang mukmin, muwahhid, dia beriman, dia bertauhid, mati musirran 'alal kabair, dan dia masih tercatat memiliki banyak dosa-dosa besar dan belum bertaubat darinya, maka kita diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni; kalau Allah mau hukum, ya Allah hukum dulu. Diserahkan kepada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja hal-hal demikian nih perlu kita akhirnya seringkali jelaskan lebih detail. Seringkali kita koyat. Kenapa? Karena seringkali ntar fitnah-fitnah yang terjadi seringkali demikian. Ungkapan-ungkapan yang global yang harusnya sudah difahami, cuman nggak disebutkan secara detail pengecualiannya dan keterangannya, itu akhirnya menjadi framing buat beberapa dai dan akhirnya terkena fitnah. Ini yang jadi pegel. Seperti misalnya konsep kalau kita katakan bahwasanya barang siapa yang mencuri dipotong tangannya, demikian di dalam syariat kan. Itu sebenarnya nggak usah kita jelaskan bahwasanya yang boleh melakukan hal tersebut adalah penguasa yang resmi. Tuh, bukan DKM, bukan juga ormas, bukan sembarang orang. Dan juga kemudian dilihat kadar curiannya, ada nisabnya dan lain-lain. Begitu kan? Iya kan? Ini nggak usah dijelasin juga harusnya orang udah paham, gitu. Barang siapa yang membunuh maka hukumnya bunuh. Bukan sembarang orang boleh membunuh dia. Ini juga hanya hak oleh salahiyah hukumah. Iya kan? Ini koyat-koyat ini yang perlu seringkali akhirnya diulang-ulang terus, kita ulang-ulang supaya enggak apa? Kadang orang datang kajian pas kali itu doang. Iya kan? Di kali yang lain dia enggak datang. Pulang dia bawa yang mentah begitu. Hah? Yang suwe siapa ya? Ustadznya. Iya kan? Kita katakan pemberontak boleh ditumpas dan ditumpahkan darahnya. Hah? Sama siapa? Semua orang boleh melakukan itu atau sama pemerintah yang? Dan kemudian apakah telah melewati proses dulu teguran dan teguran cara-cara lain tuh? Ini kan nggak usah disampaikan sebenarnya. Orang paham, udah paham dia. Iya kan? Cuma karena fitnah dan fitnah itu kayak apa namanya? Misalnya lagi wajib mentaati penguasa. Iya kan? Iya, di dalam bab yang ma'ruf. Iya kan? Adapun pada kemungkaran, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Itu dua kaidah kan? Dua-duanya bisa dipertemukan. Atau orang membawa, pokoknya tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik. Nah, pemerintah kita ini melakukan maksiat, jadi kita tidak taat. Dibilang tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka maksiat kepada Khalik, bukan artinya kemudian melanggar adab-adab kepada penguasa. Enggak, bukan jadi boleh mengingkari penguasa secara terang-terangan. Kaidahnya benar nggak? Benar. Paham nggak? Cuman yang memahami yang menangkap dan menggunakan yang nggak memahami dengan dalam. Seperti masalah fitnah. Oke? Ada anjuran di dalam syariat untuk apa? Untuk diam di masa fitnah. Itu kaidah nggak? Kaidah. Apakah artinya kemudian di masa-masa fitnah seperti yang terjadi di negeri kita misalnya, pemberontakan, kerusuhan, pengingkaran kepada penguasa, para ahlu sunnah diam dan tidak mengingkari itu dengan hujah kaidah itu bodoh. Coba kalau fitnah khalqul Quran, Imam Ahmad pakai kaidah itu. Nggak bersisa muslim yang bilang Al-Quran bukan makhluk, habis semuanya. Diam Imam Ahmad jadi besar jasanya karena berbicara di masa fitnah, bukan karena diam. Maka diarahkan kemana perintah untuk diam, diarahkan kemana perintah untuk berbicara. Dianjurkan diam di masa fitnah dan iya, buat masyarakat, buat awam, jahil yang nggak paham apa-apa, nggak usah ikut komen, nggak usah nyari kabar, nyampein kabar dan lain-lain. Adapun buat para ahli ilmu, buat para ulama, mereka punya amanah untuk tetap menyampaikan, kalaupun di masa fitnah, kalaupun resikonya pahit buat mereka. Imam Ahmad contohnya. Ini kaidah-kaidah gini nih akhirnya aduh, sampai pegel ngajar. Iya
Iya nggak? Sebenarnya dengan sederhana bisa kita pahami dengan oke, orang bertauhid masuk surga. Yang niatnya udah bertauhid terus nggak mau sholat, nggak mau zakat, kemudian mabok, nyolong, maling, terus hujahnya bertauhid, begitu ya? Betul orang bertauhid masuk surga, cuman bukan berarti nggak dihitung dosa. Iya kan? Dihitung dulu, kemudian diserahkan pada Allah sesuai dengan kehendaknya. Apakah mau diampunin atau mesti melewati dulu masa hukuman dulu? Iya, dia dan tauhidnya berhak untuk masuk surga nantinya, betul. Tapi ini mesti melewati masa hukuman dulu apa enggak kan? Iya, nggak bisa diajak cincai. Ya kan? Jadi membaca ungkapan-ungkapan yang datang dari Rasulullah SAW, ungkapan-ungkapan yang datang dari salaf. Juga Imam Ahmad berkata, "Man qala bi anna al-Qur'ana makhluk fahuwa kafir." Barang siapa yang berkata bahwasanya Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Tayyib. Artinya setiap individu bilang Al-Qur'an makhluk terus langsung Imam Ahmad mengkafirkan dia? Begitukah artinya? Itu hukum-hukum mujmal. Hukum secara global. Adapun penghukuman, pemvonisan hukum tersebut kepada tiap individu, maka ada syaratnya, mesti ada istifa asyurut sama intifa al-mawani'. Berangkat dari kejahilan kah, berangkat dari ketidaksengajaan kah, berangkat dari keterpaksaan kah, dan lain-lain. Iya kan? Ini kan perlu dilewatin dulu. Enggak berarti maknanya dikatakan Al-Quran, yang berkata Al-Quran makhluk maka dia kafir. Ya kan? Artinya semua individu yang mengatakan Al-Quran makhluk langsung kita kafirin. Enggak begitu. Iya kan? Jadi takfiri nanti kita. Enggak sesembarangan itu untuk menjatuhkan hukum kepada individu. Artinya kasus tersebut kasus kekufuran yang bisa membatalkan keislaman. Adapun tiap individu apakah langsung dihukumi demikian, maka ada prosesnya, ada juklaknya, ada prosedurnya. Dapat ya? Bisa difahami itu ya? Sekarang barang siapa yang bertemu dengan Allah, yakni meninggal dan menghadap Allah Subhanahu wa taala di sidang, dan dia tidak mempersekutukan Allah, maka fix dia masuk surga. Yakni tanpa melewati hisab, tanpa melewati hukuman, ya ntar dulu kan ceritanya. Iya kan? Dapat gak? Begitu juga sebaiknya. Adapun sebaliknya, barang siapa yang bertemu dengan Allah dan dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, maka itu mutlak. Dia di neraka. Dapat gak? Ya? Baik, kita bacakan lagi. Amma Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hal ini nih. Amma dukhulul musyrik an-nar fahuwa ala umumih. Tuh, ketika dikatakan orang yang musyrik masuk neraka, itu secara umum udah begitu. Emang biru musyrik masuk neraka udah secara umum. Oke? Sebelumnya, setelahnya, dan dia akan di neraka sudah. Nggak pakai deadline. Oke? Fayadkhuluha wa yukhallad fiha. Pokoknya kalau musyrik dia fix masuk neraka dan abadi. Wala farqa fihi bain al-kitabi al-yahudi wan nasrani wa bain abadat al-awthan wa sa'iril kafarah. Nggak ada bedanya. Mau musyriknya dia musyrik penyembah berhala atau Yahudi atau Nasrani, oke, atau segala bentuk kekafiran, nggak ada bedanya. Dia mati dalam kondisi itu maka dia di dalam neraka secara umum sudah, ya. Wala farq inda ahli al-haq bainal kafir inadan wa ghairi, juga nggak ada bedanya. Sebagaimana diyakini ahlu sunnah, dia kafirnya kafir yang emang inadan, emang berangkat dari membangkang, atau kafirnya kafir karena ya ini keturunan, nggak ada urusan. Ya. Wala bain man khalafa millatal Islam wa bain man intasaba ilaiha thumma hukima bi kufrih, nggak beda juga dengan orang-orang kafir yang emang kafir dari kecil turunannya kafir, atau orang-orang yang memang pada dasarnya Islam kemudian terjadi padanya kasus sehingga dia dihukumi kafir di dalam syariat. Nggak beda, semuanya di neraka. Tuh. Ya. Bijahdihi wa ghair dzalika. Ya. Dia dihukumi kafir setelah dia bernisbah ke dalam Islam sebelumnya dikarenakan pengingkarannya, misalnya, oke, pengingkaran nilai-nilai Islam yang mendasar yang menjadi pembatal keislamannya, nggak ada bedanya. Semua masuk ke dalam kategori kafir yang akhirnya fix di dalam neraka dan diabadikan di dalam
neraka. Kalaupun diberi catatan kaki nih oleh Syekh Al-Faqih rahimahullah, annahum mustawun fil khulud fin nar. Maknanya mereka semua terhitung kafir dan terhitung sama berada abadi di dalam neraka. Walakinnahum mutawafituna fi darakatiha. Tapi mereka berbeda-beda nanti di level nerakanya. Oh, level nerakanya beda-beda tapi sama-sama abadi. Ya. Wala yuzlim rabbuka ahadan mithqala dzarrah, dan tidaklah Rabbmu menzalimi manusia sekecil apapun. Demikian untuk mereka yang mati di atas kesyirikan maka secara umum masuk neraka. Sebaliknya, amma dukhul man mat ghair musyrik, adapun dukhul man mat ghair musyrik al jannah, adapun masuknya orang-orang yang mati dan tidak mempersekutukan Allah ke dalam surga, fahuwa maqtu'un lahu bihi, maka itu sesuatu yang sifatnya pasti. Lakin, tapi in lam yakun sahib kabirah, itu kalau misalnya dia tidak tercatat sebagai sahib kabirah, yakni banyak bawa catatan dosa besar. Mata musirran 'alaiha dakhala jannah awwalan. Tuh, tidak dia tercatat orang yang berkeras di atas dosa besar dan tidak bertaubat darinya. Tuh. Iya, itu benar, masuk dakhalal jannah awalan, masuk surga dari awal. Wa in kan sahib kabirah, tapi kalau si muwahhid, yakni ahli tauhid tersebut yang mati menghadap Allah dan dia tidak mempersekutukan Allah tersebut, dia sahib kabirah, dia memiliki catatan dosa-dosa besar, mata musirran 'alaiha, dan dia mati berkeras di atas dosanya, yakni tidak bertaubat darinya, fahuwa tahtal masyiah, maka yang kayak gini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa in 'ufiya anhu dakhalal jannah awalan, apabila Allah maafkan, maka dia bisa langsung masuk surga sejak pertama. Wa illa, tapi kalau tidak Allah maafkan, udzib finnar, maka dia diazab dulu di neraka. Thumma ukhrij minan nar, kemudian baru dia dikeluarkan dari neraka. Wa udkhilal jannah, baru dimasukin surga. Ya. Jadi kalau yang mati musyrik, dia masuk neraka awalan wa akhiran, mau dari awal sampai akhir udah masuk surga, oke? Tapi dia mati muwahhid, ahli tauhid, nggak bersyirik dan nggak bawa dosa-dosa besar, oke? Maka ini masuk surga dari awal sampai akhir, udah. Tapi ada tipe ketiga nih, dia mati muwahhid, ahli tauhid, tapi bawa catatan dosa-dosa besar, dia musir, dia berkeras, maknanya dia belum bertaubat sampai meninggalnya dari dosa-dosanya tersebut. Oke? Maka yang kayak gini baru diserahkan kepada masyiah Allah. Ya. Apakah Allah akan berikan dia ampunan dan kemudian langsung masukin dia surga sejak awal, atau Allah tentukan dia mesti melewati masa hukuman dulu di neraka, ma'adzallah. Ya Rabb, dari awal ya Rabb, dari awal ya Rabb. Dari awal ya Rabb, dari awal ya Rabb. Ya. Wa qala ghairuh iqtasar ala nafyi syirk listid'aihi tauhid bil iqtida' wa istid'aihi itsbat ar-risalah bil luzum. Idz man kadzdzaba Rasulullah faqad kadzdzaba Allah wa man kadzdzaba Allah fa huwa musyrik. Di sini dijelaskan hanya kasus kesyirikan saja yang menentukan seseorang masuk surga atau masuk neraka. Dijelaskan di sini tuh, di hadis ini hanya kasus syirik dan tauhid saja. Kenapa demikian? Karena secara konsekuensi, secara indikasi konsekuensinya, artinya kalau orang tercatat dia mengingkari Rasulullah, pastilah dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tercatat mentauhidkan Allah, pastilah dia beriman juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani kenapa nggak disebutin masalah ittiba di sini? Cuman masalah tauhid doang, tauhid sama syirik doang. Tapi nggak disebutin masalah beriman kepada Rasul sebagai diantara nilai penentu seseorang masuk surga atau neraka. Kenapa nggak digituin gitu? Karena kalau udah dikata syirik, pastilah dia nggak beriman sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh maksudnya begitu, maksud Imam. Ya, dan kalau dikata bertauhid, pastilah dia beriman dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah lagi disebutin barang siapa yang mati dan dia syirik kepada Allah dan tak beriman kepada Rasul, nggak usah panjangan. Kalau dia beriman kepada Rasul, pasti dia mentauhidkan Allah. Dapat gak? Dapat ya?
Idzman kadzdzaba Rasulullah, karena orang-orang yang mendustakan para utusan Allah, faqad kadzdzaballah, maka dengan itu mereka telah mendustakan Allah. Sebaliknya, waman kadzdzaballah, dan barang siapa yang mendustakan Allah, fahuwa musyrik, maka iya udah dia musyrik. Wa huwa kaqaulik, seperti kau berkata, man tawadda sahhat salatuh, barang siapa yang berwudu maka telah sah salatnya. Tuh. Maksudnya adalah apabila dia memenuhi seluruh rukun dan syarat-syarat sholat, maksudnya begitu kan? Iya kan? Tayyib. Jadi dari bab ini ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, diantaranya khauf minasyirk, takutan dari kasus kesyirikan. Ketakutan di sini yakni agar seorang hamba dengan itu waspada dia, ya, dari kasus kesyirikan, untuk mencari keselamatan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi lingkungannya, bagi orang-orang yang, karena mereka yang benar di atas nilai tauhid yang ideal, pastilah mereka tidak menyimpan nilai itu hanya untuk diri mereka. Pasti. Mereka yang berada di atas nilai iman yang ideal, pastilah mereka nggak mau menyimpan nilai keimanan itu hanya untuk diri mereka. Pasti mereka nge-share, membagi. Maknanya mendakwahkannya, ya, sehingga rasa takut itu juga terbagi pada orang, sehingga para manusia pun waspada dari kesyirikan. Beware, ya. Anna riya minasyirk, di antara nilai yang diambil juga bahwasanya riya itu termasuk kesyirikan. Annahu minasyirkil asghar, bahwasanya riya adalah termasuk bentuk kesyirikan kecil. Kemarin telah kita jelaskan beda-beda inti antara syirik besar sama syirik kecil apa? Syirik besar itu di kasusnya di asli tauhid, di usul tauhid. Syirik kecil kasusnya di kesempurnaan, di kamal, di kesempurnaan tauhid. Oke? Syirik besar menghanguskan seluruh amal soleh yang pernah dilakukan. Syirik kecil hanya menghanguskan amal soleh yang itu tuh, yang terjadi padanya kesyirikan. Amal soleh lain yang ikhlas dia lakukan lillahi ta'ala nggak kena. Itu syirik kecil. Ya. Syirik besar mengabadikan di dalam neraka. Syirik kecil, masuknya ke dalam, yakni bukan sesuatu yang mengabadikan seseorang di dalam neraka. Itu diantara pembeda, inti-inti pembeda antara syirik besar dan syirik kecil. Annahu akhwaf ma yukhaf minhu 'ala salihin, bahwasanya kasus kesyirikan justru paling dikhawatirkan terjadi pada orang-orang yang saleh. Ini kasus syirik kecil maksudnya. Ya, karena seringkali syaitan bisa membisikkan nilai-nilai keriaan nih dalam seolah-olah dalam bentuk nasihat kepada manusia, ya. Kemudian juga dekatnya surga dan neraka, al-jam'u baina qurbihima fi hadits wahid, dan penjelasan tentang bagaimana kedekatan surga dan neraka di dalam satu hadis. Dan bahwasanya barang siapa yang menghadap Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia tidak mempersekutukan Allah dengan satu hal pun, maka niscaya dia masuk surga. Dan barang siapa yang menghadap Allah tercatat dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka niscaya dia masuk neraka. Walau kana min a'badin nas, kalaupun dia termasuk orang yang paling banyak ibadahnya. Tuh. Ya. Kemudian juga diantara nilai yang diambil al-mas'alah al-'azimah, yaitu sebuah proposal yang sangat agung, permohonan yang sangat agung, yaitu doanya Ibrahim al-Khalil alaihis salam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan dirinya dan anak keturunannya dari kesyirikan. Ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ya. Kemudian i'tibaruhu bihalil akthar liqauli rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Bahwasanya kesyirikan justru lebih banyak terjadi pada para manusia. Okay?
Maknanya yang selamat dari kesyirikan justru sedikit. Wahai Rabb, sesungguhnya berhala-berhala tersebut begitu banyak menyesatkan, yakni menyesatkan banyak di antara manusia. Tuh, maknanya syaitan lebih sukses, oke, dibanding yakni hamba-hamba Allah yang dia gagal untuk simpangkan. Lebih banyak hamba-hamba Allah yang syaitan berhasil simpangkan. Artinya itu, ya. Kemudian terdapat juga keutamaan orang-orang yang terselamatkan dari kesyirikan, ya. Baik, bab berikutnya, bab ad-du'a ila syahadah la ilaha illallah. Bab doa kepada syahadat la ilaha illallah. Doa di sini yakni dakwah, menyeru. Doa di sini yakni ad-da'wah. Bab yang berbicara tentang keutamaan, kewajiban menyeru manusia kepada tauhid. Benar nggak yang tadi gue bilang? Yang tadi Anda bilang, orang yang berada di atas nilai iman yang ideal, apalagi di atas nilai tauhid yang ideal, pasti mereka nggak diem. Pasti mereka menyeru manusia kepada nilai tersebut. Karena tulusnya keimanannya, dia inginkan keselamatan untuk para manusia sebesar dia inginkan keselamatan untuk dirinya. Dari situ disampaikan nilai tauhid. Dari situ diperingati kesyirikan. Maka dari situ Ahlus Sunnah memang orang yang paling, manusia-manusia yang paling menerapkan nilai tersebut. Ahlus Sunnah arhamun nas bil khalq. Manusia yang paling merahmati para makhluk. Karena kita nggak diam dari kesyirikan yang mereka terjadi padanya. Nggak diam dari kebid'ahan yang mereka terjadi padanya. Nggak diam kita dari kemungkaran yang mereka terjadi pada mereka. Kenapa? Apakah out of hatred, berangkat dari kebencian? Enggak. Tapi justru berangkat dari rahmat kita kepada mereka. Kita inginkan keselamatan untuk mereka sebesar kita ingin keselamatan untuk diri kita. Ya? Maka dari situ mereka yang mengenal tauhid, mengenal keimanan akan menyampaikan nilai-nilai tersebut kepada manusia, mengajarkan manusia, mengenalkan manusia kepada tauhid yang hakiki dan mengingkari pada para manusia nilai-nilai kesyirikan yang bertentangan dengan nilai tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala bab ad-du'a ila syahadah la ilaha illallah. Bab, ya, seruan kepada syahadat bahwasanya la ilaha illallah. Lamma dzakara al-musannif rahimahullahu taala at-tauhid wa fadlah. Setelah Al-Imam rahimahullah menyebutkan dan menjabarkan tentang tauhid dan keutamaannya, wa ma yujib al-khauf min diddih, dan menjelaskan juga tentang nilai-nilai yang mengharuskan ketakutan kita dari kesyirikan, kewaspadaan kita dari kesyirikan. Nabbah bihadhihi tarjamah. Kemudian Al-Imam rahimahullah memperingatkan kepada nilai selanjutnya, yaitu dengan judul yang dibuatnya di bab selanjutnya ini, ala annahu la yambaghi liman arafa dzalik an yaktasir ala nafsih. Maknanya tidak layak, tidak pantas bagi seseorang yang telah mengenal tauhid tersebut untuk membatasi nilai itu hanya bagi dirinya sendiri. Bal yajib alaihi ayad'u ila Allah taala. Justru wajib, ia terkena kewajiban untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil hikmah wal mau'izah al hasanah, dengan cara yang hikmah dan dengan contoh yang baik, sebagaimana sabilul mursalin wa atba'ihim, sebagaimana demikian juga metode yang berjalan pada para rasul dan para pengikut mereka, sebagaimana yang dikatakan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah lamma tala hadhihi al-ayah, ketika Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allahumma ja'alna minhum. Ya, siapa lagi yang lebih mulia perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah. Yang mana maksudnya pertanyaan di sini, istifham ini bukan pertanyaan yang sifatnya membutuhkan jawaban, bukan, tapi pertanyaan yang sifatnya menafikan bahwasanya nggak ada. Siapa lagi, gitu? Siapa lagi yang lebih mulia aktivitasnya, artinya begitu. Siapa lagi yang lebih mulia aktivitasnya daripada mereka yang menyibukkan dirinya dengan menyeru manusia kepada Allah. Ala basirah, di atas basirah, yakni di atas
keilmuan yang mendalam. Ya. Ana wa man ittaba'an wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Barang siapa lagi yang lebih mulia perkataannya daripada mereka yang menyeru kepada Allah kemudian beramal saleh wa qala innani minal muslimin. Kemudian ia berkata, yakni menegaskan, mentamyiz dirinya, membedakan dirinya dari orang-orang lain yang tidak berserah diri kepada Allah. Dia berkata, aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu. Mentamyiz dirinya dari musyrikin, ya. Dari orang-orang yang nggak mau berserah diri kepada Allah, nggak burem, posisinya mauqifnya jelas, berpihaknya jelas kemana, oke? Kepada Allah dan orang-orang yang berserah kepadanya, atau kepada orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu Fussilat ayat 33. Al-Hasan Al-Basri setelah membaca ayat ini beliau rahimahullah berkata, hadza habibullah. This kind of man, yakni manusia-manusia yang kayak begitu tuh, yang aktivitasnya demikian, mereka menyeru kepada Allah, kemudian beramal saleh, ya kan, dan menegaskan bahwasanya dia termasuk orang-orang yang berislam, yakni berserah kepada Allah. Orang-orang demikian, tipe manusia demikian adalah habibullah, kekasih Allah, waliyullah, safwatullah, para pilihan-pilihan Allah, khiratullah, ya, hadza ahabbu ahlil ard ilallah. Itu adalah manusia-manusia yang para penduduk bumi yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaballaha fi da'watih, di mana dia menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wada'an nasa ila ma ajaballahu fihi min da'watih. Nah, dan setelah itu dia menyeru manusia kepada nilai yang dia telah menyambut seruan Allah padanya. Ya, yani Allah menyuruhnya untuk berislam, berserah. Dia menyambut seruan Allah dan dia menyeru manusia untuk berserah juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihan, kemudian dia beramal dengan amalan yang saleh. Amalan yang saleh selalu qayadnya adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman, yakni beriman sebagaimana nilai-nilai akidah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa qala innani minal muslimin, dan kemudian dia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Yani hadza khalifatullah. Manusia-manusia demikian hakikatnya adalah khalifatullah. Ya. Baik, kita cukupkan sekian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.